Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Masliha, NPM 19690016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode, efek, dan jenis pengeringan pada buah dan sayuran. Berikut adalah penjelasannya. Metode, efek, dan jenis pengeringan buah dan sayuran. Adapun pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua metode pengeringan, yang ketiga efek dari metode pengeringan, yang keempat jenis alat pengeringan, dan yang kelima manfaat pengeringan. Baiklah, yang pertama ada pendahuluan. Nah, apa itu pengeringan? Pengeringan adalah proses pemindahan panas dan uap air secara simultan yang memerlukan panas untuk menguapkan air dari permukaan bahan tanpa mengubah sifat kimia dari bahan tersebut. Adapun yang dijelaskan pada gambar yaitu proses perpindahan panas dari media pemanas disertai dengan proses perpindahan uap air yang keluar dari produk pemanas, sekaligus berfungsi membawa uap air pergi meninggalkan produk. Nah, untuk membawa panas biasanya berupa udara yang dipanasi, tetapi juga berupa partikel dan pasir. Buah-buahan dan sayuran segar adalah komoditas yang mudah rusak dan memburuk pada waktu singkat jika tidak ditangani dengan benar. Buah dan sayuran yang dikeringkan adalah proses di mana air berpindah menghentikan pertumbuhan mikroorganisme perusak. Nah, buah dan sayuran kering juga banyak digunakan dalam industri makanan. Buah dan sayuran ini diolah menjadi bubuk yang digunakan sebagai bahan tambah makanan dan minuman. Ini sering kita temui di Indomart, warung, supermarket, dan lainnya. Bubuk buah dan sayuran mempunyai kandungan serat, vitamin, mineral, fitochemical. Meskipun dibuat bubuk, manfaat buah dan sayuran untuk kesehatan tidak berkurang dan masih terdapat antioksidannya. Mutu bubuk buah dan sayuran sangat bergantung pada proses pengeringan dan kondisi, serta komposisi, sifat fisik, sistem produksi, dan ladang pertanian. Adapun metode pengeringan yaitu pengeringan alami. Pengeringan alami atau sun drying, pengeringan menggunakan sinar matahari atau air drying, pengeringan dengan udara. Pengeringan alami ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan pengeringan alami memerlukan keahlian dan peralatan khusus serta biayanya lebih murah. Sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan lahan yang luas, sangat tergantung pada cuaca dan sanitasi higienis yang sulit dikendalikan. Adapun pengeringan buatan. Pengeringan buatan yaitu penggunaan alat dehidrator, pengeringan makanan dalam waktu yang lama, dan waktu pengeringan tergantung dengan jenis bahan yang digunakan. Pengeringan buatan yang selanjutnya adalah menggunakan oven dengan penggunaan panas dan kelembapan kadar air. Pengeringan buatan juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk kelebihannya adalah suhu dan kecepatan dapat diatur sesuai dengan keinginan kita. Adapun kelemahan pengeringan buatan adalah memerlukan keahlian dan peralatan khusus. Efek dari metode pengeringan. Yang pertama adalah pengeringan buah dan sayuran secara kering atau drying of fruit and vegetables. Buah dan sayuran biasanya dikeringkan untuk memperpanjang umur simpan, meningkatkan stabilitas penyimpanan. Efek dari beberapa metode pengeringan kering dengan kombinasi adanya perubahan warna fisik, penampilan, ukuran, partikel, bentuk, dan tekstur. Dengan strukturnya yaitu kepadatan, porositas, volume spesifik,
Sensorialnya meliputi warna dan rasa. Gizinya meliputi vitamin, kadar, dan fioktrokimia. Fungsinya yaitu meliputi kemampuan rehidrasi, aktivitas antioksidan, dan serbuk. Yang kedua adalah proses pengeringan konvensional. Pengeringan konvensional juga disebut udara panas, teknologi yang paling ekonomis dan diterima secara luas dalam industri makanan, meskipun membutuhkan waktu pengeringan yang lama dan temperatur udara yang tinggi. Sangat penting untuk menyebutkan bahwa selama proses pengeringan, mekanisme pengantar yang telah terlibat memiliki peranan yang signifikan, khususnya dalam prode penurunan tingkat yang dikendalikan oleh mekanisme penyebaran cairan dan penguapan. Penting untuk mendasarkan bahwa suhu pengeringan udara adalah salah satu faktor terpenting yang menentukan kualitas produk akhir. Yang ketiga ada vacuum drying atau pengeringan vakum. Pengeringan vakum atau FD adalah suatu proses yang di dalamnya bahan basah dikeringkan di bawah tekanan subatmosfer. Penerapan FD menghasilkan produk dengan poritas yang lebih tinggi, tingkat kepadatan yang lebih rendah, serta tingkat penyusutan yang lebih rendah. Yang keempat ada pengering pendingin. Pengeringan pendingin adalah sebuah dehidrasi kecil yang mewakili proses ideal untuk produk-produk yang kering, yang bernilai cukup tinggi. Teknik ini dikenal karena kemampuannya untuk mempertahankan kualitas produk, yaitu warna, bentuk, aroma, dan nilai gizi, lebih tinggi daripada metode kering manapun. Faktor-faktor penting lainnya mencakup kekakuan struktural yang ditunjukkan oleh zat beku di permukaan, serta rendahnya mobilitas air beku yang mencegah keutuhan dan penyusutan matriks yang padat. Teknik ini muncul sebagai metode yang panjang karena tingkat pengeringan yang rendah ditimbulkan oleh pendingin dan vakum yang meningkatkan biaya energi. Gambar di samping menunjukkan mesin vacuum drying. Yang kelima ada pengeringan microwave. Pengeringan gelombang mikro merupakan salah satu metode alternatif pengeringan yang mendapatkan popularitas dalam beberapa tahun terakhir untuk berbagai macam produk makanan industri. Pengeringan microwave terdiri dari 3 periode. Yang pertama adalah pemanasan, yang kedua pengeringan cepat, yang ketiga laju pengeringan. Proses pemanasan spekulik karena energi elektromagnetik. Microwave langsung diserap oleh material yang mengandung air dan diubah menjadi panas. Proses ini telah digunakan untuk mengeringkan kentang, kiwi, asparagus, apel, jamur, wortel, kismis, akar ginseng Amerika, dan pisang. Adapun jenis-jenis alat pengeringan. Yang pertama adalah pengeringan alami. Bisa kita lihat bahwa pengeringan tersebut mempunyai ladang yang luas. Dan yang kedua adalah pengeringan dengan oven. Yang ketiga adalah gambar pengeringan vakum. Dan yang terakhir adalah gambar pengeringan. Manfaat pengeringan. Manfaat pengeringan adalah untuk mengurangi kandungan air bahan sampai batas tertentu sehingga aman disimpan sampai pemanfaatannya yang lebih lanjut. Dengan pengeringan, bahan menjadi lebih tahan lama bila disimpan, volume bahan lebih kecil, dan mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan, mempermudah transportasi, dan biaya transportasi menjadi murah. Mungkin itu saja dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.